Salam pengharapan bagi jemaat yang saya cintai dalam Kristus. Kita berdoa. Kami akan mendengarkan renungan pada hari ini, berkatilah kami. Amin. Salah nggak sih kalau kita itu marah? Sebenarnya setiap kita itu bisa mempunyai emosi, merasakan sedih, bahagia, dan juga marah. Itu merupakan bagian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan dalam diri kita sebagai seorang manusia. Jadi tidak salah kalau kita mempunyai perasaan ataupun emosi, kita bisa merasakan kesedihan, kemarahan, kegembiraan. Yang salah ialah cara kita menunjukkan, cara kita mengekspresikan, cara kita mengungkapkan kesedihan kita, kegembiraan kita, termasuk kemarahan kita. Itulah yang bisa menyebabkan kita melakukan dosa dan kesalahan. Kalau kita mengungkapkan kemarahan kita dengan tidak tepat, maka kita bukan hanya melukai hati orang lain, tapi juga membangkitkan kebencian, dengki, dan kepahitan di hati orang lain dan juga dalam kehidupan kita. Paulus pernah memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Sebagai manusia yang baru, Paulus mengatakan kalau kita itu menjadi marah, kita tidak boleh berbuat dosa. Bahkan jangan sampai matahari terbenam, amarah kita belum juga padam. Jadi Paulus mengingatkan setiap kita bahwa kita itu boleh menjadi marah dengan alasan yang tepat. Dan itu bukan soal diri kita, tapi tentang kebenaran, tentang hal yang baik dan benar. Tetapi cara kita mengungkapkan, mengekspresikan kemarahan itu tidak boleh membuat kita sampai berbuat dosa. Jadi waspadalah, berjaga-jagalah. Kalau kita itu marah, biarlah kita bisa mengekspresikan kemarahan kita dengan perkataan, dengan sikap dan perbuatan yang tepat dan benar. Jangan sampai hal itu melukai hati orang lain, menyakiti perasaan orang lain, terutama membangkitkan kebencian, kepahitan, dan kedengkian di hati orang lain. Maka semua orang pernah marah, tetapi nggak setiap orang yang sungguh-sungguh bisa mengungkapkan kemarahannya itu dengan cara yang tepat. Kebanyakan di antara kita membiarkan kemarahan itu menguasai diri kita, hingga apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan sungguh-sungguh melukai hati orang lain. Kita mengekspresikan kemarahan kita dengan kita melakukan perbuatan dosa. Kalau kita marah, yakinkan diri kita agar jangan sampai emosi kemarahan itu membuat kita melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dan juga melukai hati orang-orang di sekitar kita dan membangkitkan kebencian di hati kita. Maka jangan menutup ekspresi kemarahan kita, tetapi ekspresikanlah itu dengan cara yang tepat dalam hikmat dan juga pertolongan Tuhan. Semakin kita menyimpan, menahan emosi kemarahan kita seperti bom yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dan ketika meledak, kita akan berbuat dosa. Karena emosi kemarahan itu yang mengendalikan dan menguasai hati, pikiran, perkataan, dan segala hal yang kita lakukan. Kita berdoa. Tuhan, biarlah kami belajar mengungkapkan emosi kemarahan kami dengan baik dan tepat. Jangan sampai kami berbuat dosa oleh karena emosi kemarahan kami. Bimbing kami, berikan hikmat dan pertolongan-Mu. Dan biarlah dikala kami mengungkapkan ekspresi kemarahan kami, itu bukan tentang diri kami, bukan untuk membenarkan diri kami, bukan untuk kepentingan diri kami, tapi untuk menyatakan kebenaran, untuk menyenangkan hati Tuhan, menyatakan pekerjaan baik. Berkatilah kehidupan kami dalam berkat-Mu, dan biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk bisa menguasai emosi kemarahan kami dan mengungkapkannya dalam pertolongan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Emosi kemarahan yang kita ungkapkan, ekspresikan dengan benar, juga dengan alasan yang benar, tidak akan mendatangkan dan membangkitkan kebencian ataupun luka di hati orang lain.
karena kita tidak membiarkan hidup kita dikendalikan oleh kemarahan, karena kita hidup dalam kasih dan juga dalam kesabaran. Kuasailah emosi kemarahan kita dalam hikmat Tuhan, jadilah berkat. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Kau telah ubah